biaya pengiriman dari Singapura ke Tangerang sebesar 25 juta, biaya masuk sebesar 24 juta, dan biaya pemasangannya sebesar 15 juta. Dan mesin tersebut itu dioperasikan selama 6 tahun dengan nilai sisanya itu sebesar 40 juta. 4 juta. Nah, di sini apa? Di sini ada perintah apabila mesin dihentikan pemakaiannya pada tanggal 30 Juni 2023, maka buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban depresiasi untuk 6 bulan pertama. Yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat penghentian pemakaian mesin ini. Yang pertama, mesin dijual dengan harga 200 juta secara tunai. Yang kedua, ada mesin dijual dengan harga 130 juta secara tunai. Yang ketiga itu mesin ini ditukar dengan mesin penggiling yang sejenis yang mempunyai harga tunai sebesar 300 juta, dan mesin lama itu dihargai sebesar 210 juta dan sisanya dibayar tunai. Nah, di sini step pertama itu kita menghitung harga perolehannya. Nah, di sini harga perolehan itu dihasilkan dari harga beli, biaya pengiriman, biaya masuk, biaya pemasangan. Nah, di sini harga belinya sebesar 300 juta, biaya pengiriman sebesar 25 juta, biaya masuk sebesar 24 juta, dan biaya pemasangannya sebesar 15 juta. Nah, jadi hasil perolehannya itu sebesar 364 juta untuk umur ekonomis yang tadi di soal itu selama 6 tahun, dan nilai sisa atau nilai residu itu sebesar 4 juta. Next. Nah, di sini untuk step kedua itu kita menghitung depresiasinya. Depresiasi itu ada 4 metode. Yang pertama itu ada garis lurus, saldo menurun, angka berdana, sama unit produksi. Untuk yang kita pelajari saat ini yaitu menggunakan metode garis lurus. Di sini rumusnya itu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur atau jangka waktunya. Di sini harga perolehannya yang tadi kita hitung sebesar 364 juta dan dikurangi nilai residunya sebesar 4 juta dibagi 6 juta, hasilnya 60 juta. Nah, selanjutnya ini ada tabel depresiasinya. Nah, di sini 306 juta itu dihasilkan dari 364 juta atau dari harga perolehan dikurangi dengan nilai residunya sebesar 4 juta. Nah, di sini diakumulasi depresiasi kan 120 juta. Nah, 120 juta ini dihasilkan dari 60 juta dari akumulasi depresiasi ditambah dengan 60 juta yang dari yang ada di bulan depresiasi. Nah, untuk selanjutnya ada nilai buku. Nah, di sini cara menghitung nilai buku itu dari hasil harga perolehan dikurangi hasil akumulasi depresiasi. Di sini 364 juta dikurangi dengan 60 juta, hasilnya 304 juta. Nah, untuk step ketiga itu jurnal untuk penghentian pemakaian mesin. Jika mesin dijual dengan harga 200 juta, maka jurnal yang pertama yang kita tulis adalah harga perolehan mesin. Yang pertama itu kan 364 juta. Terus kita masukkan akumulasi depresiasinya. Akumulasi depresiasi tahun terakhir yaitu sebanyak 210 juta. Nah, untuk nilai bukunya diambil juga dari tabel yang tadi, dari hasil nilai buku tahun terakhir yaitu sebesar 150 juta. Harga jualnya yang di atas yaitu mesin sebesar 200 juta. Maka di sini keuntungan untuk si perusahaan itu sebesar 46 juta. Nah, jurnal yang diperlukannya yaitu 30 Juni 2023, kas didebit sebesar 200 juta, akumulasi depresiasi mesin didebit sebesar 210 juta, dan di kreditnya itu ada mesin dan keuntungan sebesar 364 juta dan 46 juta. Nah, untuk selanjutnya jika mesin dijual dengan harga 130 juta. Nah, di sini harga perolehan mesin yang awal tadi itu sebesar 360 juta, akumulasi depresiasinya sebesar 210 juta. Nilai bukunya sama kayak tadi 154 juta. Harga jualnya di sini beda. Harganya sekarang itu 130 juta. Maka di sini perusahaannya mengalami kerugian karena nilai bukunya lebih besar daripada harga jualnya. Jadi perusahaan tersebut mengalami kerugian untuk penjualan mesin tersebut.
300 juta. Mesin lama itu dihargai dengan 210 juta dan sisanya di DP. Yang pertama kita menghitung harga pasar mesin lama dulu. Nah, harga pasar mesin lama kan 210 juta. Hasil yang dibayarkan sisa dari 210 juta itu 90 juta, maka harga perorangan mesin baru itu sebesar 300 juta. Di sini selanjutnya kita menghitung untuk keuntungan si perusahaannya. Nah, itu sama dengan cara yang awal, itu harga perorangan lama ditambah dikurangi dengan akumulasi depresiasi dikurangi nilai buku, maka harga keuntungan dari harga mesin tersebut yaitu sebesar 55 juta. Nah, untuk ini yaitu jurnal yang diperlukannya yaitu untuk di debit itu ada mesin dan akumulasi depresiasi mesin. Nah, di sini mesin baru itu seharga 24 juta, akumulasi depresiasi mesin lama itu sebesar 210 juta. Nah, untuk di kreditnya dia kita bukan mesin lamanya itu sebesar 364 juta dan kas itu sebesar 90 juta. Untuk selanjutnya itu kita membahas mengenai cara menghitung wesel bayar. Di sini ada contoh soal. Tanggal 1 Juni menerima surat wesel dari PT Andalas senilai $80.000 jangka waktu 60 hari dengan tingkat bunga 8%. 1 Juli mendiskontokan wesel dari PT Andalas kepada Citibank dengan tingkat diskonto 10%. 31 Juli, PT Andalas tidak dapat membayar weselnya sehingga PT Bakti terpaksa membayar kepada Citibank sebesar jumlah yang tertunggak pada tanggal jatuh tempo ditambah beban protes sebesar $200. Nah, tanggal 30 Agustus PT Andalas ternyata dapat melunasi hutangnya sejumlah total yang dibebankan kepada PT Bakti ditambah dengan bunga 12% untuk masa 30 hari. Untuk jurnal yang pertama itu Juni tanggal 1. Nah, di sini untuk jurnalnya piutang weselnya sebesar 80.000 yang tadi di soal. Nah, kasnya kreditnya itu kas sebesar 80.000. Untuk menghitung jatuh tempo ini, nah di sini kan tanggal jatuh temponya 31 Juli, sedangkan yang waktunya 60 hari. Juni itu ada 30 hari, maka dikurangi 1 hari itu sisanya 29 hari. Nah, 29 hari ini dimasukkan kepada Juli. Jadi Juli terdapat 31 hari. Jadi dijatuh temponya pada tanggal 31 Juli. Nah, di sini cara menghitung bunganya yaitu $80 dikali 8% yang tadi di soal dikali 60 per 360 hari sama dengan 1.000,66 dolar. Nah, nilai saat jatuh temponya di sini ditambah dari hasil yang wesel tadi 80.000 ditambah dengan bunganya. Jadi hasilnya itu 81.066 dolar. Nah, untuk tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Juli ayat jurnal yang ditulis itu kas pada piutang wesel dan pendapatan bunga. Jadi di kasnya itu ditulis sebesar 80.361 untuk di piutang weselnya sebesar 80.000, pendapatan bunganya 341.000. Nah, di sini cara perhitungannya untuk nilai diskontonya itu yang pertama itu nilai nominalnya, nilai nominal yang di soal tadi itu sebesar 80.000. Untuk bunganya, bunga yang telah kita hitung tadi itu sebesar $1.066.000. Dan untuk nilai saat jatuh temponya itu dari hasil nilai nominal ditambah dengan bunga. Intinya itu sebesar $81.066,70. Nah, diskonto wesel. Cara menghitung diskonto wesel yaitu $81.066,70 kalau dikali dengan 10% yang tadi nominal diskontonya, dan kemudian dikali lagi dengan 30 hari dibagi dengan 360 hari
$10.361,10. Untuk Juli tanggal 31, di sini untuk ayat limanya kita debitnya itu piutang dagang untuk pasnya itu untuk kreditnya itu pas. Nah di sini sebesar hasil yang awal tadi $81.266,70. Nah 81 itu dari hasil di pengurangan yang tadi ada protes yaitu sebesar $200.000. Nah untuk Agustus tanggal 30 di sini jurnalnya itu ada pas pada piutang dagang dan pendapatan bunga. Nah untuk pendapatan bunga itu didapat dari $81.266,70 dikali 12% dikali 30 dibagi dengan 360. Hasilnya itu $812,70. Nah, untuk selanjutnya itu kita ada cara menghitung pembagian nilai. Nah, di sini sama ada contoh soal juga yang pada tanggal 1 Januari itu menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 8.000 per lembar. Harga penerbitan saham tersebut sebesar 10.000 per lembarnya. Tanggal 1 Maret itu memperoleh 9 tanah dengan menerbitkan saham biasa sebanyak 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 8.000 per lembar. Diinformasikan bahwa harga wajar sebidang tanah yaitu 20 juta. Nah untuk tanggal 30 Oktober perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai senilai 1.200 per lembar. Saham biasa yang beredarnya berjumlah 10.000. Nah pada 5 Oktober itu mendata pemegang saham yang berhak menerima dividen yang tanggal 17 Desember itu membagikan dividen. Untuk ayat jurnal yang pertama itu kita menghitung terlebih dahulu yang tanggal 1 Januari. Nah di sini menghitung 1.000 lembar saham dengan nilai nominal 8.000 per lembarnya dijual dengan harga 10.000 per lembar. Yang pertama itu yang kita tulis adalah pas pada debit. Nah pas pada debit ini 1.000 dikali 10.000. 10.000 itu harga jual si sahamnya. Nah di sini menghasilkan 10 juta. Untuk saham biasanya itu dikalinya dengan nilai nominal si saham yang awal tadi yang ada di soal. Nah, jadi 1.000 dikali dengan 8.000 hasilnya itu 8 juta. Untuk agios saham biasanya itu didapatkan dari kas dikurangi dengan saham biasanya itu sebesar 2 juta. Nah, untuk tanggal 3 Oktober dia sebelumnya untuk 1 Maret. Nah di sini kan dia menerbitkan 1 lembar saham. Nah nilai nominalnya sebesar 8.000 per lembarnya untuk sebidang tanah. Nilai pasar tanahnya itu sebesar 20 juta. Maka di sini kita masukkan terlebih dahulu pada debit yaitu tanah sebesar 20 juta. Nah untuk di kreditnya itu dia ada saham biasa. Saham biasa ini dihasilkan dari 1.000 lembar saham yang kita jual. Nah dikali dengan saham nilai nominalnya itu sebesar 8 juta. Sebesar 8.000. Nah hasilnya itu 8 juta. Nah untuk agios saham biasanya dari hasil tanah dikurangi dengan saham biasanya. Saham biasanya sebesar 12 juta. Nah, di sini untuk pengumuman dividen. Dividen tadi untuk saham dividen biasa itu dihasilkan 12 juta. 12 juta itu dihasilkan dari 10 lembar saham dikali dengan 1.200 yang tadi harga sahamnya. Maka hasilnya 12 juta pada utang dividen 12 juta. Kenapa ini jadi utang dividen? Karena ini masih pembagian dividennya belum kita kasih ke masing-masing pemegang saham di perusahaan tersebut. Di sini untuk tanggal 5 Oktobernya itu dia tidak ada pengiriman. Nah untuk tanggal 17 Desembernya, nah ini baru kita membagikan kepada si pemegang sahamnya. Jadi utang dividen pada pas sebesar 12 juta. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya